datang di channel baru. Sebelum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tente Citara Slam Dataken volume 23 part 10. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Jadi cerita sebelumnya, Kakashi menyerang Veldora dengan niat memenggal kepalanya. Namun pada saat itu juga terdengar suara seperti tulang yang dihancurkan, dan itu adalah suara kesakitan Kakashi saat menerima pukulan dari Veldora yang menghantam rahangnya. Veldora tertawa dan berkata, "Kau lihat bagaimana jurus spesial baruku, taring badai inkonversi." Penyatuan pada kehancurannya ke dalam pukulannya, lalu menghantamkan kepada musuh. Teknik ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Meski demikian, Kakashi tidak menyerah. Dia menyerang dengan kecepatan maksimum dan melancarkan serangan balik yang spektakuler. Namun itu hanya harapan semata. Seperti sebelumnya, Veldora memukul Kakashi terlebih dahulu sebelum pukulan Kakashi mengenai Veldora. Pukulan Veldora kali ini kekuatannya berlipat ganda. Tangan kiri menghantam pipi, tangan kanan memukul rahang berulang kali hingga Kakashi kehilangan keseimbangan. Kakashi tidak pernah ceroboh dan selalu waspada kepada Veldora. Namun di saat dia menerima pukulan dari Veldora, Kakashi memahami ada energi yang besarnya luar biasa di dalam pukulannya. Bahkan jumlahnya lebih besar dari energi yang Kakashi keluarkan. Kakashi bingung. Veldora adalah musuh yang tidak dapat dia pahami. Emosi yang dirasakan adalah kekuatan. Kakashi dibingungkan oleh rasa takut yang belum pernah dia rasakan. Kakashi tenggelam ke dalam ketakutan. Di sisi lain, memegang kendali di udara, Yuki dan teman-temannya bergabung ke dalam pertempuran. Berkatnya, situasi medan pertempuran mulai membaik. Seperti yang diharapkan dari Yuki-kun, Furuki yang lagi bucin memberi pujian kepada pujaannya. Jadi, Yuki melakukan trik yang sulit dipahami, membatasi kemunculan Abataki dengan mengganggu ruang dalam parir sehingga ruang ini terbatas. Setelah menjelma sebagai wanita cantik, Abataki memiliki kecerdasan. Karena itu dia tetap tinggal di sini dengan adanya mangsa yang sangat banyak. Jika Abataki berhasil membobol penghalang Oliville, hasilnya akan mustahil bagi mereka untuk memprediksi kemunculan Abataki kemana dia akan berteleportasi. Namun situasi seperti ini adalah berkah bagi Yuki karena ruang di dalam Oliville sangat sempit. Meski demikian, Abataki adalah musuh yang lebih tangguh dari apa yang Yuki duga. Dia pikir akan bisa mengalahkan Abataki sendirian. Ternyata sulit, walaupun mereka sudah mengubah status bertahan Kuo menjadi menyerang. Mereka belum menghasilkan apapun. Di dalam penghalang aja kesulitan, apalagi di luar, ini menyedihkan, gumam Furuki. Si tengkorak fanatik Adalman dan Kadra pun kena mental. Tembakan perlindungan dari kesatria yang tersebar di berbagai arah yang dipimpin Sylvia dan Elmesia, serta pasukan Diablo di bawah Kadra. Semuanya sudah menembakkan sihir terkuatnya, namun hasilnya sia-sia. Menerapkan hukum teleportasi dan mentransfer semua daya tembak. Kekuatannya yang tidak masuk akal ini sudah cukup membuat mereka patah semangat. Namun, Yuki berbeda. Dia tidak menyerah dan malah memuji Kadra. Berkatnya, semua orang mau mengikuti Yuki. Sebenarnya Yuki merasa sebagai mantan pengkhianat dan pendatang baru di dalam medan pertempuran. Dia kira akan diabaikan, namun nyatanya tidak. Melalui transmisi pikiran antara Benimaru dan Kadra, Benimaru melontarkan pernyataan hanya akan memberi komandan garis depan kepada Yuki. Karena Kadra lah Yuki menjadi komandan garis depan. Meski demikian, serangan besar sudah mereka lancarkan, namun gagal dan menjadi sia-sia. Tidak bisa menyebabkan banyak kerusakan kepada Abataki. Tapi Yuki bukanlah tipe orang yang suka menyerah. Dia mendapat ide setelah melihat teknik bertahan Abataki dan langsung menyusun rencana. Di dalam rencana ini tidak membutuhkan banyak orang. Pertama, Yuki meminta semua orang untuk bubar. Setelah membubarkan semua orang, dengan santai, mereka mulai menjalankan rencana masing-masing. Lapas berencana menyerang kemunculan Abataki dengan daya tembak maksimal.
Namun, ada sesuatu yang membuat Laplace terkejut. Yuki mengembalikan jabatannya kepada Benimaru. Laplace bertanya-tanya, apa ini juga termasuk rencana? Namun entah rencana apa yang Yuki bicarakan, tapi Mefuruki merespon rencana Yuki dengan ragu. Bagi Yuki, akan berhasil secara teori. Dia tidak pernah gagal dalam hal apapun, kecuali berhadapan dengan Rimuru. Namun entah musuh kali ini adalah Apataki. Walaupun mereka semua sedikit ragu dengan rencana Yuki, tapi Laplace mempercayai kata-kata Yuki dan mengikuti rencananya. Hal itu juga berlaku untuk Akali dan Tiar. Sementara Sylvia, walaupun masih cinta dan memiliki sedikit rasa jengkel, Sylvia terus meremehkan Laplace dimanapun tempat berada. Bahkan putrinya Elmesia tidak akan menerima Laplace sebagai ayahnya. Yuki memperkeruh situasi dengan tertawa. Kemudian, meminta semuanya agar bersiap dengan rencananya. Yuki akan menggunakan teleportasi untuk menyerang Apataki dengan peluru roh ciptaan Laplace dan yang lainnya. Lalu, memasukkannya ke dalam tubuh Apataki dan mempersiapkan otoritasnya dengan bentuk yang paling cocok, seperti peluru roh atau alat terkutuk yang bisa menghasilkan arus secepat kilat dan menghanguskan segalanya. Tapi karena peluru roh tidak memiliki kecepatan yang cukup, teknik ini sebenarnya tidak dapat digunakan dalam pertempuran yang sesungguhnya. Namun untuk saat ini, Yuki bilang itu tidak masalah. Dengan kekuatan orang banyak dari anggota badut moderat, peluru roh akan semakin hebat. Sylvia juga mengeluarkan bola petir dengan cara yang sama. Laplace Tiar menggunakan bola energi. Akali menggunakan bola terkutuk. Tengkorak Wanati Kedelman menggunakan disintegrasi spiritual. Lalu Gadra menyelimutinya dengan ketiadaan. Teknik yang Gadra kombinasikan dengan tengkorak Wanati itu semacam Void Collapse. Namun dengan massa sebesar ini, Gadra khawatir serangannya tidak akan mengenai musuh, melainkan mengenai rekan sendiri. Tetapi dengan tenang Yuki merespon, acuh tak acuh, tidak ada kecemasan sedikit pun di wajahnya. Karena hal itu, Gadra tidak punya pilihan lain selain percaya kepada Yuki. Dan selanjutnya serangan dimulai. Yuki menggunakan teleportasi dan muncul di hadapan Apataki dan langsung melempar bom ke tubuh Apataki dengan teleportasi. Intinya, mirip dengan kekuatan Glenda. Melihat itu, Apataki bingung melihat situasi yang dia hadapi. Meskipun Apataki bisa berteleportasi dengan bebas, teleportasinya juga sangat efektif untuk menahan serangan meski terkena serangan. Sebelumnya, itu hanya memberikan goresan kecil. Namun serangan kali ini sangat berbeda. Dan serangan gabungan Yuki ini untuk pertama kalinya Apataki merasakan rasa sakit yang luar biasa. Jadi kenapa Apataki bisa terkena serangan sebelum Yuki melancarkan tembakan? Laplace menggunakan kekuatan menyembunyikan keberadaan. Bahkan Apataki tidak tahu apa yang terjadi. Yang dia tahu hanya terkena serangan. Di saat Apataki menyembuhkan lukanya, itu terasa sangat sakit. Bahkan darah yang merembas keluar dari lukanya bukanlah darah, melainkan energi, magis cair. Meskipun lukanya pulih, tapi Apataki masih tidak tahu apa yang membuatnya merasakan rasa sakit. Wajah Apataki terlihat murka, dan pada saat itulah Apataki mengirim bulunya yang mengandung kekuatan penghancur ke segala arah. Satu bulu saja dapat membunuh Raja Iblis. Meski serangannya menimbulkan banyak korban, namun untungnya tidak ada yang mati. Regenerasi tempat suci maksimum tipe Santuari. Mijari menyelamatkan mereka. Sementara Yuki bersama yang lainnya melancarkan serangan kejutan. Langkah pertama, eksperimen dengan Laplace yang mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk menciptakan bola energi. Di saat yang sama, dengan tiba-tiba, Laplace merasakan tekanan dari Apataki. Namun bagi Yuki tidak masalah dengan itu, dan langsung mengirim semua bola energi sekaligus. Serangan yang mereka lancarkan adalah teknik rahasia yang dikhususkan. Tidak akan ada orang kuat lain bisa menggunakan teknik ini dalam pertempuran yang sesungguhnya. Teknik yang Yuki kirim meledak satu persatu di dalam tubuh Apataki sehingga tidak ada waktu lagi untuk Apataki bergenerasi. Dan setelah semua itu, mereka menghentikan serangan dan melihat dampak yang Apataki terima. Dampaknya kenyataan dan tidak bisa diragukan lagi dari semua serangan mereka. Kehancuran Void, hanya kekuatan Gadra dan setengkorak Wanati Kedelman yang cukup memberi kerusakan kepada Apataki. Namun pada saat itu juga, teriakan kode bahaya dari Manas Maria bergema di kepala Yuki. Segera setelah itu kilatan cahaya meledak di arah Yuki dan yang lainnya bersembunyi.
Untungnya Yuki punya teleportasi dan respon cepat dari Manas Maria. Mereka semua selamat. Namun setelah ledakan cahaya menghilang, semua orang terkejut dengan hasilnya yang begitu mengerikan. Medan tempur berubah mencekam. Seharusnya bebatuan tempat ini sudah diperkuat dengan energi magis yang tinggi. Intinya, lebih kuat dari baja sihir mentah. Namun dalam sekali serang, hancur menjadi debu. Gunung-gunung batu jadi gurun pasir. Situasi berubah menjadi kacau balau. Jadi serangan Abataki, kilatan cahaya yang memutus ikatan molekul. Bagi Maria, serangan langsung mengakibatkan kematian instan. Mendengar itu, Yuki terdiam dan merasa lebih baik melarikan diri. Kemudian Yuki menanyakan kepada Maria tentang segel, pembunuh kemampuan miliknya. Apakah bisa menahan serangan barusan? Maria menjawab dengan santai. Kalau tidak sanggup akan mati. Kalau sanggup, silakan coba. Yuki berpikir, kehancuran Void menyebabkan kerusakan besar pada tubuh Abataki. Sisi tubuh lengan kirinya robek dan kehilangan kaki kanannya. Kelihatannya itu mengerikan, tapi itu bukanlah luka fatal. Dan pada akhirnya, mereka menggunakan tenaga terakhirnya, namun bukan untuk menyerang, melainkan bercanda dan saling mengkritik. Mereka melayang di udara menatap Abataki dengan meredam kehadiran. Pseudo Void Collapse yang dikerjakan Gadra dan tengkorak fanatik nampak berhasil. Stamina Abataki terkuras. Tapi, apakah akan berhasil jika melakukan serangan sekali lagi? Haruskah terlibat pertempuran, mengulur waktu? Yuki ragu dengan rencananya. Sylvia memberi saran. Bagaimana jika tengkorak fanatik Aldalman menantang Abataki? Lalu, Yuki menyegel kekuatan Abataki, dan Sylvia sendiri juga akan membantu. Namun, Almesia menolak keras rencana ibunya. Baginya, jika Abataki menggunakan serangan area seperti tadi, semua akan tewas. Melawan Abataki tidaklah sama dengan saat melawan Milin. Dalam hatinya Almesia berharap jika Chloe ada di sini. Mereka semua berpikir dengan waktu yang dipercepat. Ketika Yuki hendak mengatakan pengorbanan diperlukan, tiba-tiba suara bergema di udara, sepertinya kau dalam masalah. Carrera muncul dengan tertawa. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.